Ini adalah Museum Louvre di Paris, Prancis. Tempat di mana kamu bisa melihat lukisan yang sangat terkenal dan sangat mahal harganya. Kurang lebih kini bernilai 870 juta dolar Amerika. Mona Lisa, sebuah karya dari pelukis, seorang jenius dengan banyak keahlian yang sangat banyak jasanya pada dunia. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci lahir pada 15 April 1452 di Vinci, Italia. Dari kecil ia suka mengamati dan menggambar sesuatu. Ia suka memperhatikan hewan-hewan, lalu kemudian digambar. Tetapi hewan-hewan tersebut dirubah menjadi gambar hewan aneh seperti di cerita-cerita dongeng. Pada zaman dahulu, belum ada sekolah seni. Jadi anak-anak yang ingin menjadi pelukis harus belajar dulu pada pelukis terkenal. Oleh karena itu pada tahun 1467, di usia 15 tahun, Leonardo da Vinci pindah ke Florence untuk belajar melukis pada Verrocchio, seorang pelukis terkenal di Italia pada saat itu. Di Florence, Leonardo da Vinci tidak hanya belajar melukis, tetapi juga belajar mencampur cat, membuat patung tanah liat dan memahat. Pada suatu hari, Verrocchio gurunya melihat lukisan Leonardo, dan lukisan itu bahkan jauh lebih indah dari lukisan Verrocchio sendiri. Sejak itulah, akhirnya Verrocchio sang guru memutuskan berhenti melukis. Setelah merasa cukup mandiri, pada tahun 1478, akhirnya Leonardo da Vinci mendirikan studionya sendiri di kota Florence, Italia. Pada saat tersebut, Leonardo kebanyakan melukis dengan tema-tema religi. Lukisan-lukisannya sangat indah dan dikagumi banyak orang. Pada tahun 1482, Leonardo da Vinci pindah ke kota Milan untuk bekerja di Istana Sforza. Masa itu sangat sering terjadi perang antar kota, dan untuk mempertahankan kota Milan, Leonardo menciptakan alat perang. Namun pembuatan senjata perang ini tidak pernah terwujud, karena itu hanya berupa rancangan atau gambar di atas kertas saja, karena sebenarnya pihak Istana Sforza tidak pernah menyukai perang. Di Istana Sforza, Leonardo bekerja tidak hanya sebagai pelukis, pemahat, penasihat militer dan insinyur saja, tetapi juga sebagai penyanyi dan musisi. Dia pandai memainkan berbagai alat musik. Bahkan Leonardo juga berjasa dalam menemukan salah satu instrumen musik unik bernama viola organista. Walaupun belum pernah terwujud, ini adalah rancangan sebuah instrumen musik yang sangat rumit yang menghasilkan suara penggabungan antara suara organ dan biola atau cello. Di Istana Sforza Milan, Leonardo da Vinci juga diberi tugas untuk membuat patung perunggu kuda raksasa yang kemudian dikenal dengan nama Sforza Horse. Patung kuda itu sangat besar, tingginya mencapai 5 meter. Butuh waktu kurang lebih 12 tahun untuk membuatnya. Tapi Leonardo tidak berhasil menyelesaikannya. Baru setelah berabad-abad kemudian, berhasil disempurnakan oleh pihak lain. Pada sekitar tahun 1490, Leonardo da Vinci melukis manusia Vitruvian, sebuah lukisan yang menggambarkan proporsi ideal tubuh manusia dengan geometri yang berkorelasi dengan arsitek Romawi kuno Vitruvius. Hingga kini kamu bisa melihat gambar manusia Vitruvian karya Leonardo da Vinci di kepingan koin 1 euro. Pada tahun 1495, Leonardo melukis salah satu lukisan dinding terindah dan sangat terkenal, yaitu The Last Supper atau Perjamuan Terakhir. Lukisan ini tepatnya berada di Gereja Santa Maria delle Grazie, Milan. Tapi sayangnya dalam proses pembuatan, Leonardo salah memilih campuran cat, sehingga lukisan tersebut mengalami kerusakan parah setelah 450 tahun. Untungnya pada beberapa tahun kemudian, lukisan tersebut berhasil direstorasi. Leonardo da Vinci adalah seorang polimatik, yang berarti pengetahuannya tidak terbatas hanya pada satu bidang saja. Selain melukis dan memahat, Leonardo juga suka mempelajari rantai dan roda gigi. Ia berhasil membuat rancangan gerobak yang bisa berjalan dengan sistem kar atau pegas yang dapat bergerak terus-menerus secara mandiri. Jadi mobil-mobil seperti yang sekarang kita kenal mungkin saja ada karena rancangan awal dari Leonardo berabad-abad yang lalu. Leonardo juga ingin bisa terbang seperti burung. Dia sering mengamati penerbangan burung dan gerakan sayapnya. Bahkan, dia bisa membuat sayap besar dan mencoba terbang seperti burung dengan sayap itu. Leonardo juga sudah memikirkan helikopter, walaupun baling-balingnya harus diputar oleh 4 orang. Tentu saja karena belum ada mesin pada saat itu.
Leonardo da Vinci juga dikenal sebagai seorang kidal, yang berarti dia selalu bekerja dengan tangan kirinya. Dia suka menulis dari kanan, terus mundur ke kiri, sehingga untuk membacanya, kita membutuhkan cermin. Pada sekitar tahun 1506, Leonardo da Vinci melukis salah satu lukisan paling terkenal, paling banyak dilihat, sekaligus paling bernilai di dunia. Sebuah lukisan wajah wanita dengan senyumnya yang sangat misterius. Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa tersebut, walau dibuat di Italia dan oleh orang Italia, pada akhirnya diakuisisi pihak kerajaan Perancis sebagai properti milik mereka pada sekitar tahun 1517. Itulah kenapa sampai saat ini, lukisan Mona Lisa berada di Museum Louvre di Paris, Perancis. Pada tahun 1519, tepatnya tanggal 2 Mei, di usia ke-67 tahun, Leonardo da Vinci akhirnya meninggal dunia di Perancis. Itulah Leonardo da Vinci, pelukis hebat, pemahat, arsitek, musikus, ahli anatomi, ahli kartografi, ahli mekanika, ahli senjata dan lain sebagainya. Tokoh besar dunia yang hasil pemikirannya jauh mendahului zamannya. Dia adalah seorang jenius, seorang visioner yang ahli dalam banyak hal.